like, komen, dan subscribe channel ini agar Aksi Mania lebih banyak mengetahui program atau informasi lain yang kami berikan. Pengacara dari Chan Yuching selaku suami Valencia membantah tuduhan jika kliennya sering pulang dalam kondisi mabuk dan sering memarahi Valencia. Bahkan pihaknya juga sering mengajukan agar bisa diselesaikan dengan mediasi, namun pihak Valencia menolak dan tetap melanjutkan sesuai dengan laporan. Sidang lanjutan terhadap perkara adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga antara Valencia sebagai istri dan Chan Yuching sebagai suami digelar di Pengadilan Negeri Karawang Selasa siang 16 November 2021. Dalam sidang pembacaan tuntutan kepada terdakwa, jaksa penuntut umum belum siap untuk membacakan tuntutan, maka sidang pembacaan tuntutan pun terpaksa ditunda sampai minggu depan Selasa 23 November 2021. Menurut pengacara dari Chan Yuching, pihaknya membantah tuduhan jika kliennya sering pulang dalam kondisi mabuk dan memarahi Valencia. Bahkan pihaknya juga sering mengajukan agar bisa diselesaikan dengan mediasi. Namun dari pihak Valencia menolak dan tetap melanjutkan sesuai dengan laporan. Saya sih ke USI sampai itu bilang saya jangan dia anak. Ya ketemu anak saya ke sekolah dia anak. Ya lalu itu saya dilapor. Ya. Nanti sisa itu jelas dikasih pengacara saya mohon abang, saya bahasa kurang lancar ya. Ini bahasa Indonesia kurang lancar ya. Bang, gimana bang? Bahasa hukumnya bang? Jadi gini bang, apa yang disampaikan Ibu Valencia kemarin ya, bahwa dia dituntut karena marah-marah itu sebenarnya tidak tepat. Karena laporan dari Pak Chan dulu selaku suaminya itu, karena beliau itu diusir dari rumah. Itu ada rekaman percakapannya, dia telepon, dia marah-marah sambil maki-maki kan. Nah kemudian dilarang ketemu anak, dipersulitlah ketemu anak, sehingga Pak Chan harus nemenin anaknya itu di sekolah. Nah sebenarnya sesimpel itu sih masalahnya. Kalau kita bilang masalah besar juga enggak, ini masalah kecil, cuma ya kita nggak tahu juga sampai bisa melebar seperti ini ya, karena saya juga sebenarnya tidak menangani dari awal gitu. Nah gitulah. Kalau soal pengusiran Pak, pengusiran dan penelantaran anak yang penelantaran anak nggak ada, karena Pak Chan itu setelah keluar dari rumah kan bulan Februari 2019 dia ada kirim uang 3 kali 10 juta, 1 kali 30 juta, tapi semua uangnya dikembalikan oleh Bu Valencia, dikirim kembali ke rekeningnya Pak Chan. Nah kalau pengusiran itu ada bukti-buktinya, kita udah sampaikan di pengadilan, ada bukti-bukti percakapan maupun rekaman yang menyatakan seperti ini kira-kira, ya lu keluar dari rumah ini jangan pulang lagi, jangan sampai gue lihat muka lu di rumah ini, kira-kira seperti itu. Nah Pak Chan sendiri ya dengan diusir seperti itu kan dia takut juga. Kemudian yang bikin dia sebenarnya sedih itu ketika dia digugat cerai. Nah dia merasa dia nggak salah tapi dia digugat cerai lah. Nah, jadi kalau seperti kemarin dibilang dimarahin karena mabuk, itu sih nggak benar lah. Kita sudah sampaikan juga di persidangan itu, kalau ada marah-marah ada, Ibu Valen ada marah-marah, tapi itu persoalannya semua persoalan keuangan dan usaha. Nah, mereka punya usaha, ada jatuh bangun dan sebagainya. Nah, itu ributnya masalah keuangan sebenarnya. Kalau untuk sidang tadi gimana? Kalau untuk sidang tadi ya kita juga menunggu sebenarnya supaya jaksa itu bisa lebih lebih arif lah, lebih bijaksana melihat bahwa ini sebenarnya persoalan juga bukan persoalan besar sebenarnya, cuma ya nggak tahu lah kenapa bisa begini. Tuntutan Pak Chan apa sih Pak? Ya? Tuntutan Pak Chan apa sendiri? Pak Chan sebenarnya dari awal tuh nggak ingin bercerai, makanya ketika ibunya gugat cerai, Pak Chan kan berusaha mempertahankan perkawinannya sampai banding kasasi, tapi ibunya tetap mau cerai sih. ada upaya mediasi nggak Bang? Gini, upaya mediasi itu udah berapa kali dicoba dilakukan, tapi dari itu bahkan tawarannya dari Pak Chan, tapi dari Ibu Valen tuh mediasinya bersyarat. Jadi perdamaian itu bisa dilakukan kalau ada syarat bahwa harta gonogini milik mereka itu semua dialihkan kepada anak-anak. Nah Pak Chan maunya dibagi dua dulu,
secara resmi, baru Pacan alihkan bagiannya ke anak-anak, gara-gara gitu. Jadi ada satu step aja yang harus dilakukan sebenarnya supaya perdamaian terjadi. Tapi kalau tawaran perdamaian sih sejak setengah tahun ini udah ditawarin terus. Nah, boleh dikonfirmasi juga ke pengacara Ibu Valencia. Ya, kita juga menawarkan mediasi untuk berdamai. Bahkan sore ini ada upaya untuk mediasi juga. Sore ini Pak? Sore ini ya. Untuk KDRT sendiri? Untuk KDRT kan itu tadi sebenarnya cuma persoalan ini Bang, caci maki lah. Nggak ada KDRT fisik, nggak ada ya. Nggak ada. Cuma caci maki ya, lu apalah kata-kata kebun binatang atau apalah gitu-gitulah. Nah, ini yang ramai kan persoalan Pacan yang mabuk-mabukan. Ya itu nggak benar. Nggak benar, Nggak benar. mabuk-mabukan. Ya kan udah ada dalam persidangan. Kalau abang sebenarnya ngikuti dari awal, laporan Pacan itu dia diusir dari rumah. Laporannya ya. Laporan. Jadi diadilannya tuh dia diusir dari rumah, dihalang-halangi bertemu anaknya. Laporannya seperti itu. Iya, laporannya seperti itu. Tapi Ibu Valen bilang, oh saya marah karena dia mabok-mabok. Padahal waktu ditanya hakim di persidangan, ribu-ribunya tuh masalah keuangan. Jadi mereka ini kan punya PT. Nah PT-nya tuh ada rugi-rugi lah. Ribut masalah itulah, kerugian PT. Jadi persoalan utamanya soal usaha Pak ya, ribut itu. Ya soal usaha. Soal mabuk. Soal mabuk, waduh kalau abang lihat ya dari ceritanya, mabuknya katanya sejak awal perkawinan 20 tahun lalu. Waduh, kalau ribut dari 20 tahun lalu masa sekarang baru orang stres kan? Pacan kan kalau Bapak kawan-kawan lihat itu sejak awal perkawinan dia gemar mabuk-mabukan kan gitu. Masa bertengkarnya baru sekarang kan gitu. Ya. Jadi bukan karena mau mabukan. Jadi tidak benar. Tidak benar. Menurut Pacan bukan itulah. Menurut laporan juga bukan itu. Menurut dakwaan ini kan ada dakwaannya nih. Iya. Dakwaan yang Pacan mesti dakwaan yang Ibu Valen mesti minta sama pengacaranya Ibu Valen. Kalau saya punya dakwaan Pacan. Jadi gini, sebaliknya kan Ibu Valen juga melapor. Pacan ini kan dilaporin juga. Jadi sama-sama dilaporin KDRT. Lapor kedua belah pihak ini Iya. ada indikasi katanya masalah gonogini, bener nggak? Jadi laporan ini sebelum cerai Bang, jadi nggak ada indikasi gonogini. Nggak ada. Nggak ada. Oh. Kan laporan dulu baru Ibu Valen gugat cerai. Kan yang gugat cerai Ibu Valen. Jadi laporan ini sudah mendahului dari gugatan cerai. Oh, jadi terkait gonogini Nggak ada. Yang menggugat Cuma awal mau tadi mediasi, Jawa. mau berdamai, Ibu Valen mau berdamai dengan syarat gonogini tadi diserahkan semua ke anak-anak. Nah, gitulah. Kalau sekarang ini ya, ini. Ini kan udah dari 2019, Bang. Yang menggugat awal siapa sih Pak? Hah? Yang menggugat awal siapa sih? Pertama kali melaporkan. Yang pertama kali melapor memang Pacan karena dia diusir. Nah setelah Pacan melapor sekitar bulan Juli, bulan September gantian ibu yang melapor Pacan. Jadi ini kan ceritanya lapor melapor. Dari pihak Sebenarnya Bapak? dari pihak Kedua belah pihak atau pihak dari Bapak? dari kedua belah pihak, lawyer Termasuk sama kan? lawyer, termasuk dari pihak keluarganya, Oh, mau mediasi. Iya. pengacara sama pengacara, sama keluarganya. Iya. Hadir juga Pacan dan Ibu Valen. Kedua kasus yang dilaporkannya Ya, atau berbeda kasusnya? kedua kasus. Kedua kasusnya. Karena kasusnya kan hampir sama nih. Sebelumnya, diberitakan seorang istri di Kerawang, Jawa Barat dituntut 1 tahun penjara. Ia dituntut lantaran diduga memarahi suaminya yang gemar mabuk-mabukan. Valencia pun memprotes tuntutan tersebut. Ia hanya memarahi suaminya yang berasal dari Taiwan itu untuk tidak mabuk-mabukan. Dari Kerawang, Jawa Barat, Radio siaran sosial dan niaga akrab di